Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ersa Ayu Armediasari dan Fitri Nurharyati akan mempresentasikan tentang kredit, uang, dan bank sentral. Yang pertama ada pengertian uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan. Berikutnya ada jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang komoditas. Uang komoditas adalah barang yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu dapat diterima atau dihargai oleh semua orang, atau mempunyai nilai intrinsik. Kualitasnya tidak berubah, jumlahnya terbatas, dan mudah dibawa-bawa. Yang kedua ada uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Namun, perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Dan yang ketiga ada uang kertas. Sesuai dengan namanya, uang yang satu ini lebih terbuat dari kertas dengan nominal yang lebih besar dari uang logam. Pecahan uang kertas di Indonesia pun ada banyak, mulai dari Rp1.000 sampai dengan Rp100.000. Selanjutnya ada tingkat penggunaan dan perputaran uang di Indonesia. Tingkat penggunaan uang atau tingkat monetisasi dalam suatu masyarakat menunjukkan beberapa banyak uang yang digunakan untuk setiap volume transaksi ekonomi yang dilakukan, seperti perdagangan dan perindustrian. Tingkat penggunaan uang tersebut biasanya diukur dari perbandingan atau rasio uang beredar terhadap pendapatan nasional. Dengan demikian, tingkat penggunaan uang sangat terkait dengan kemajuan faktor kelembagaan dan tingginya tingkat pendapatan suatu masyarakat. Sementara itu, tingkat perputaran uang mencerminkan tingkat rata-rata perputaran atau perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain. Agak berbeda dengan tingkat penggunaan uang, tingkat perputaran uang mempunyai ukuran yang bervariasi, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi perubahannya. Namun, ukuran yang umum digunakan adalah perbandingan atau rasio pendapatan terhadap pendapatan nasional terhadap uang. Kebalikan dengan tingkat penggunaan uang, dengan semakin majunya suatu masyarakat, tingkat perputaran uang menjadi semakin rendah. Selanjutnya ada kredit. Pengertian kredit adalah yaitu suatu barang penundaan pembayaran. Artinya, uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Raymond Picken dalam buku karangannya Money and Banking mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kelangsungan hidup suatu bank sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kredit yang disalurkan karena sebagian besarnya bank di Indonesia masih mengandalkan kredit untuk memenuhi kebutuhan operasional dan memperoleh keuntungan. Dalam praktik penyaluran kredit, kualitas kredit itu sendiri dapat diperhatikan. Artinya, semakin banyak berkualitasnya kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, maka akan meminimalisir risiko adanya kredit bermasalah. Selanjutnya ada pengendalian suku bunga. Suku bunga adalah tingkat bunga yang ditanyakan dalam persen, jangka waktu tertentu atau per bulan atau per tahun. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomis sebagai pengusaha atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi atau proyek baru atau perluasan kapasitas. Tingkat suku bunga dipandang sebagai indikator dalam mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menabung atau membelanjakan uangnya dan juga mempengaruhi keputusan dunia usaha dalam melakukan pinjaman untuk berbagai kepentingan seperti investasi. Tingginya tingkat suku bunga peminjaman menjadi penyebab utama adanya kendala dalam pembiayaan dalam dunia usaha sehingga memperlemah keberadaan sektor real. Selanjutnya ada bank sentral.
Bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik sebagai sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Dalam sisi lain, fungsi bank sentral sendiri adalah untuk bertindak sebagai banker dari sistem perbankan, sehingga lembaga ini dapat memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dananya. Dan yang terakhir ada tugas bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka menciptakan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur perbedaan uang. Dan yang ketiga ada mengatur dan mengawasi perbankan. Seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tugas pengawasan yang sering dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.